go. Calm down. Put your gun away. Let's go. Fuck. Driver, turn your engine in. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Town. Film ini menceritakan tentang sekelompok perampok yang selalu melakukan aksinya dengan sangat mulus. Suatu hari, salah satu korban perampokan bekerja sama dengan FBI sebagai saksi, dan hal itu pun diketahui oleh para perampok tersebut. Lalu, salah satu perampok itu segera memata-matai saksi FBI yang merupakan seorang wanita dan jatuh cinta padanya. Just I want away sunny days. On my way then. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Use the van to screen the door. Yeah. Eyewitness sees. It's a pro job. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah daerah yang bernama Charleston di Boston, Amerika. Lalu di sebuah bank terlihat aktivitas petugas pengantar uang pada bank tersebut. Petugas yang berada di dalam mobil itu bernama Arthur C. Dan petugas yang mengantar uang ke dalam bank itu bernama Marty McGuire. Setelah Marty bersiap-siap memasuki bank itu, kemudian terlihat 4 orang pria yang berprofesi sebagai perampok kelas Marlin, yaitu Doug McRae, James Coughlin, Albert McGlone, dan Desmond Elden yang berencana merampok bank tersebut. Mereka berempat tidak asal-asalan dalam merampok, tetapi mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu, seperti identitas lengkap dan memantau kebiasaan 2 petugas pengantar uang, yaitu Arthur dan Marty, dan juga situasi di dalam bank. Dengan cepatnya, ketika Marty masuk ke dalam bank, mereka pun langsung datang menyergap dan menyuruh semua orang agar tiarap. Dan mereka tidak lupa juga memaksa sang manajer bank yang bernama Claire Kesey untuk segera membuka berangkas. Doc dan kawan-kawan tahu jika berangkas bisa dibuka jam 8.15 menit. Dan karena merasa takut ditembak oleh para perampok, Claire pun terpaksa membuka berangkas tepat di jam tersebut setelah ditenangkan oleh Doc. This guy a fucking friend of yours? Take your time, okay? Ketika berangkas telah dibuka, mereka pun langsung mengosongkan seluruh uangnya di berangkas tersebut. Dan mereka juga telah melenyapkan harddisk rekaman CCTV agar tidak ada barang bukti. Lalu tiba-tiba ada seorang nasabah lain di luar bank yang akan masuk ke dalam bank. Namun karena pintunya sudah terkunci, orang tersebut pun tidak bisa masuk ke dalam bank. Di situ Claire yang terbaring sempat menekan tombol darurat. Kemudian, James yang melihat di monitor komputer bahwa alarm darurat aktif, dia pun langsung memukuli asisten manajer karena tidak kooperatif. Kemudian, Claire sempat melihat tato James di leher belakangnya. Dan untuk jaga-jaga jika ada polisi yang mengepung, mereka pun membawa dan menyandra Claire pergi. Dan ketika situasi aman, dia dilepas begitu saja di sebuah pantai.
Tidak lama kemudian, para polisi beserta agen FBI yang bernama Adam Frawley dan pimpinan polisi yang bernama Dino Ciampa segera memeriksa TKP. Di situ mereka mengatakan kalau perampokan itu dilakukan sangat cepat, rapi, dan profesional. Bahkan sebuah mobil van yang mereka curi untuk kabur juga sudah dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Claire pun langsung dimintai keterangan oleh Adam, bahkan terlihat tangannya masih gemetaran karena sempat diculik. Lalu Adam memberitahu bahwa ada 307 perampokan bank tahun lalu di Boston, yang mana para perampok bank ini 90%-nya berasal dari daerah Charleston. Jadi mereka menyimpulkan kalau hal ini seperti sudah turun-temurun hingga saat ini. Dan karena hal itulah kenapa polisi langsung menutup jembatan ke arah Charleston setiap ada perampokan bank atau perampokan mobil lapis baja. Semua komplotan perampok profesional telah ditangkap oleh Adam dan dia berjanji akan menangkap 4 perampok profesional yang baru muncul ini. Di lain sisi, terlihat keempat perampok telah berkumpul di sebuah lapangan hoki yang ditutup dan Jem pun langsung menunjukkan SIM milik Claire yang ternyata Claire ini tinggal di dekat rumah mereka berempat. Untuk mengetahui apa saja yang Claire laporkan ke polisi, Doc pun memutuskan untuk mengintainya agar situasi tetap aman. Di situ Jem memberitahu kalau mereka mendapatkan hasil rampokannya berjumlah $90 juta. Dan untuk menghilangkan jejak, sebagian uang mereka pun dialihkan untuk berbisnis serbuk putih, serta untuk membeli beberapa senjata kepada seorang pria yang bernama Mike. Dan pencucian uang juga dilakukan dengan menitipkan uangnya kepada pemilik toko bunga yang bernama Fargi Com. Take it easy, man. Beberapa saat setelah itu, mereka pun berpesta ria dengan berjudi, minum minuman, menghisap daun limo, dan tidak lupa juga mereka menikmati tubuh harum para wanita asoy di sebuah klub malam. Namun tidak dengan Doc yang memang tidak berniat sama sekali dengan hal-hal seperti itu dan lebih memilih menyendiri. Tidak lama kemudian, mereka berempat kembali berkumpul di sebuah bar. Lalu Desmond mengatakan bahwa di situ ada Krista yang sedang bersantai dan mereka pun melakukan perbincangan tentang informasi perihal ayah Doc yang dipenjara. Di situ Maglon mengatakan bahwa FBI tidak akan mencurigai orang yang berusia 40 tahun dan memberikan kesempatan untuk bebas jika ayah Doc mau menyerahkan teman-temannya. Namun ayah Doc tidak memberikan informasi apapun tentang teman-temannya dan oleh karena itu ayah Doc kini harus mendekam di penjara selama 40 tahun. Ketika Doc sedang memesan minuman, dia didatangi oleh Krista. Ternyata Krista ini adalah adik dari James sekaligus mantan kekasih Doc dulu. Lalu di situ Doc mengatakan bahwa dia mendengar kabar kalau Krista sedang ada masalah. Krista pun kemudian mengatakan kalau kabar itu memang benar. Krista mengatakan kalau orang-orang Jamaika yang memulainya ketika Krista bersama putrinya yang bernama Shine dan 2 teman Krista yang bernama Tonya dan Cheryl. Di situ Krista menjelaskan bahwa orang-orang Jamaika itu menganggap wanita di Charleston ini semuanya adalah wanita asoy. Doc yang mendengarnya pun tidak bisa berbuat gegabah karena Doc saat ini masih dalam sebuah misi perampokannya. Kemudian Krista bertanya apakah Doc merindukan barang-barang seperti kokain, serbuk putih, daun limo, dan yang lainnya. Doc pun menjawabnya kalau dia memang merindukannya, namun dia berusaha untuk menghilangkan rasa kecanduannya itu pelan-pelan. Krista yang mendengar hal itu pun seketika bertanya kembali tentang apa yang dia rindukan saat ini. Krista menjelaskan kalau dia merindukan genggaman tangan Doc saat dulu ketika masih menjalin hubungan dengannya. Tiba-tiba di tengah-tengah perbincangan mereka, Jem datang dan menjaili mereka. Tidak lama setelah itu, Doc pulang ke rumahnya. Dan ketika dia sedang menonton televisi, tiba-tiba Krista datang menemuinya karena dia memang sangat merindukan Doc. Ketika Krista sudah pulang, Doc pun tidur dan tiba-tiba dia pun terbangun karena mendengar sebuah ceramah di radionya. Doc pun sempat merenung dan berolahraga sambil mendengarkan ceramah tersebut. Lalu dia segera mendatangi tempat ceramah itu yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pagi harinya, Doc pun mulai mengintai dan mengikuti Claire yang masuk ke tempat laundry. Dan saat Doc berpura-pura membaca koran, tanpa diduga Claire justru mendatanginya untuk meminta uang receh laundry karena dia lupa membawanya. Lalu Claire yang melihat cipratan noda merah asisten manajer di bajunya langsung seketika teringat kejadian perampokan tersebut dan Doc di situ pun yang melihatnya langsung menenangkan dan menghiburnya.
All right. Do you need help? I like to have a good cry at the nail salon. Having a bad week. Di saat yang bersamaan juga terlihat Adam dan Dino sedang menggerebek rumah seorang pria yang bernama Henry. Ternyata Henry ini telah menjadi target Adam dalam beberapa minggu ini karena Henry adalah seorang gembong serbuk putih dan memiliki sebuah senjata. Saat malam harinya, Doc akhirnya mengajak Claire ke sebuah restoran agar perbincangan mereka lebih tenang. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang dan Claire sempat bertanya apa pekerjaan Doc. Namun Doc di situ menjawab dengan bercanda bahwa dia bekerja sebagai pemahat batu. Beberapa saat setelah makan malam, tidak tahu kenapa Doc yang merasa nyaman pun lanjut mengajak Claire untuk bersantai di sebuah perahu milik seseorang. Mereka berdua terlihat menikmati suasana malam, lalu Claire bertanya apakah Doc tahu cerita atau sejarah tentang perampokan bank karena Doc berasal dari Charleston yang terkenal sebagai sarang perampok. Namun, Doc menjawabnya bahwa jika perampok berasal dari Charleston hanyalah sekedar rumor belaka saja. Keesokan harinya, Jem menemui Doc dan bertanya bagaimana hasil pengintaian Claire, karena jika mencurigakan, maka Jem akan langsung menghabisinya. Kemudian Doc mengatakan kalau Claire benar-benar aman, dan Doc juga mengingatkan Jem bahwa pekerjaan mereka tidak menjunuh manusia. Sementara itu, Claire ditemui kembali oleh Adam karena dia tahu Claire berasal dari Charleston, dan Adam juga sempat mencurigainya sebagai komplotan perampok. Lalu saat malam harinya, Doc pun kembali mengajak Claire berkencan, dan ketika berada di dalam mobil, Claire menceritakan tentang perampokan yang terjadi di banknya beberapa hari lalu. Kejadian itu menyebabkan dirinya ketakutan, apalagi asisten manajernya juga dihajar dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang untuk operasi mata karena terluka parah. Claire juga memberitahu tentang interogasi dari FBI, bahwa FBI menduga perampok berasal dari Charleston. Mendengar hal itu, Doc pun hanya mengatakan dia turut prihatin atas kejadian yang menimpa Claire. Dan malam itu juga, Claire dan Doc memutuskan untuk menjenguk rekan kerja Claire di rumah sakit. This is my friend Doug. Hi, nice to meet you. Setelah itu, mereka lanjut pergi ke sebuah kafe. Dan di situ, Claire mengungkapkan bahwa dia melihat tato perampok yang memukuli asistennya itu. Claire mengingatnya tato dari pria tersebut adalah tato petarung Irlandia. Namun karena takut menjadi saksi mata, Claire belum memberitahukannya ke FBI. Doc yang tahu kalau tato di belakang leher Jem sebenarnya bergambar perampok pun menyarankan Claire untuk melapor ke FBI yang memiliki data-data lengkap. Karena Doc berpikir kalau tato milik Jem itu bukan seperti petarung Irlandia yang diketahui oleh Claire. Namun itu hanyalah sebuah tato bergambar seorang perampok biasa. Dan di situ Doc kembali menyarankan Claire untuk tidak melaporkannya jika dirinya masih belum siap secara mental. Lalu, saat Doc mengantarkannya pulang, Claire menceritakan bahwa sekarang dia sudah tidak punya mobil karena ada beberapa gangster iseng yang melempari botol dan juga merusak mobilnya. What were they doing? I'm fine. I just have to, go the long. You remember what they look like? Setelah mengetahui ciri-ciri dari gangster tersebut, tanpa berlama-lama, Doc pun langsung mengajak Jem untuk ikut membantunya menghajar orang-orang tersebut tanpa memberitahu alasannya pada Jem. Namun sebelum itu, mereka berdua mendatangi seorang pria yang bernama Kenny di apartemennya. Di situ Jem yang mengenal Kenny karena Kenny adalah seorang bandar serbuk putih. Jem pun sempat membeli beberapa paket serbuk putih itu. Kemudian, Doc langsung menanyakan tentang gangster anarki yang sering mengganggu warga sekitar, dan Kenny pun langsung memberitahunya. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun langsung mendatangi tempat tinggal para gangster itu. Melihat keganasan Doc, Jem pun menganggap gangster tersebut telah melakukan kesalahan besar, dan tanpa basa-basi Jem juga langsung menembaknya 3 kali di kakinya. No? No? I don't know. Fuck. Keesokan harinya, di kantor polisi, terlihat Dino memberitahu Adam bahwa salah satu perampok kemungkinan adalah seorang pria yang bernama Desmond Elden, karena dia bekerja di sebuah perusahaan dan sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Di saat yang bersamaan juga terlihat Doc yang kembali mendatangi Claire di kebunnya. Di situ mereka berdua pun berbincang-bincang, lalu Claire bertanya tentang keluarga Doc.
Awalnya Doc sempat ragu mengatakannya, namun akhirnya dia menceritakan tentang ayah dan ibunya. Doc mengatakan bahwa ketika dia masih anak-anak, dia mengingat dan melihat ayahnya yang saat itu berteriak memanggil ibu Doc yang bernama Doris dan pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Lalu setelah kepergian ibu Doc, dia membuat sebuah poster ibunya dan disebar di setiap sudut kota. Saat itu Doc berharap akan ada seseorang yang datang ke rumahnya dan memberitahu informasi tentang ibunya. Ayahnya juga mengatakan pada Doc kalau dia juga akan membantunya membuat poster, tetapi pada kenyataannya ayah Doc tidak membuatnya. Ayahnya hanya duduk di dapur, merokok berbungkus-bungkus, dan minum bir sampai berdus-dus. Sementara Doc terus menelusuri jalanan kota dan bertanya-tanya pada orang-orang apakah mereka pernah melihat ibunya. Namun orang-orang tersebut tidak pernah melihatnya sama sekali. Hingga Doc mengingat kalau dia mempunyai nenek yang punya tempat tinggal yang dijadikan sebuah restoran di Tangerine, Florida. Jadi Doc membayangkan mungkin ibunya pergi ke sana. Kemudian Doc juga menyadari bahwa sebenarnya itu bukan suatu masalah. Hingga Doc menyadarinya kemanapun ibunya pergi, ibunya pasti mempunyai alasan untuk pergi darinya karena ibunya sudah tidak mau lagi menjalani tugasnya sebagai seorang ibu. Maka dari itu, ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Setelah Doc menceritakan tentang keluarganya, Doc kemudian akan menunjukkan seperti apa tempat tinggalnya dan Claire pun mau untuk melihatnya. Tidak lama setelah itu, Doc dan yang lain berkumpul di rumah Desmond. Ketika mereka semua sedang bercanda, ternyata Adam dan Dino sedang mengintai kediaman Desmond dari kejauhan, yang secara kebetulan juga saat itu 4 perampok sedang mengadakan perkumpulan. Dari foto-foto yang didapatkan, mereka kembali ke kantor dan setelah dianalisis oleh polisi dan FBI pun mendapatkan banyak informasi dan tersangka baru. Yang mana Albert Maglone, James Coughlin, dan juga Doc McRae diduga komplotan Desmond yang merampok baru-baru ini. Karena menurut informasinya, ternyata Maglone juga ahli dalam mencuri kendaraan. James dengan sepak terjang paling brutal dan pernah dipenjara 9 tahun karena menembak seorang remaja. Lalu yang terakhir adalah Doc, sang pemimpin atau arsitek dari setiap rencana perampokan mereka. Doc memiliki mantan pacar yang bernama Krista dan ayah Doc diketahui saat ini di penjara karena kasus menculik, merampok, dan menjunuh. Di lain sisi, Doc kembali berkencan dengan Claire. Lalu saat Claire pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba datanglah James dan Doc yang sedikit panik, dia pun langsung mengajaknya pergi dari sana. Tidak lama kemudian Claire pun kembali dan akhirnya berkenalan dengan James. Saat itu James pura-pura tidak tahu siapa Claire, di manakah dia bekerja, dan di situ juga James menyindir Doc yang diam-diam dekat dengan korbannya, yaitu Claire. All right, brother. Hey, it was nice to meet you. You too. Saat Doc kembali pulang ke rumahnya, pertikaian pun terjadi di antara mereka karena Doc tahu James telah mengikutinya. Sedangkan James tidak suka kalau Doc menjalin hubungan dengan Claire yang menjadi saksi mata perampokan dan bisa membuat mereka tertangkap FBI. Kemudian Doc pun beralasan akan segera melenyapkan Claire, namun dia masih belum siap melakukannya. Right down there. Thanks, man. Setelah itu, Doc pun datang ke penjara untuk menjenguk ayahnya yaitu Stephen McRae. Doc juga sekaligus bertanya kenapa Stephen tidak pernah mencari istrinya atau ibu Doc. Stephen pun menjawab kalau istrinya bukanlah wanita baik-baik, bukan istri yang baik, bukan juga ibu yang baik. Dan tidak ada alasan bagi Stephen untuk mencari wanita yang memang sengaja meninggalkan keluarganya. How come we never looked for her? Look for her because there was nothing to find. Oh, you want to think she was an angel? I made my peace with it. You make... Sepulangnya dari penjara dan meskipun sempat berantem dengan James, tetapi Doc yang memang sudah jatuh cinta dengan Claire tetap mendatanginya dan mereka pun akhirnya bercinta di ranjang. Keesokan paginya, 4 sekawan ini pun melanjutkan aksinya yaitu dengan merampok mobil lapis baja pengantar uang. Here we go.
Tepat ketika seluruh uang sudah dimasukkan ke tas, salah satu petugas berhasil menodong Doc dan dengan nekatnya Jem langsung menembak petugas tersebut. Motherfucker. Let's go! Setelah melewati jalanan-jalanan gang yang sempit, sayangnya mereka harus terpojok dan lagi-lagi Jem tanpa pikir panjang langsung menembaki polisi yang mengepung. Meskipun Adam sudah memerintahkan Dino untuk menutup jembatan ke Charleston, tetapi mereka masih bisa lolos tepat sebelum mobil-mobil polisi datang ke sana. Namun setelah mereka telah sampai di sebuah titik, di situ ternyata sudah ada seorang polisi yang memang sedang bertugas menjaga titik tersebut. Tetapi polisi itu memilih untuk diam dan berpura-pura tidak melihat mereka berempat. Tidak lama setelah dari kejadian itu, di TKP, Adam memberitahu timnya untuk segera menemukan bukti-bukti seperti sidik jari atau yang lainnya. Lalu di situ Adam mengatakan bahwa dia akan tetap menangkap Doc dan komplotannya untuk diinterogasi terlebih dahulu. Karena mengingat Doc, Jem, Desmond, dan Maglon mempunyai riwayat kriminal. Keesokan paginya, akhirnya tim Adam dan Dino segera menangkap Doc dan komplotannya. Setelah mereka berempat ditangkap dan diinterogasi, dan meskipun Adam sangat yakin bahwa Doc dan teman-temannya adalah pelakunya, tetapi karena tidak ada bukti ataupun sidik jari, mereka semua akhirnya dilepaskan. Namun, Adam berjanji akan segera menjebloskan mereka berempat ke penjara dan juga dihukum mati. Can I go? Keesokan harinya, terlihat Adam menelpon bank Cambridge tempat Claire bekerja. Di situ, Adam meminta resepsionis bank untuk menghubungkan teleponnya pada Claire. Namun resepsionis itu mengatakan kalau Claire sudah tidak bekerja lagi di bank itu. Adam yang mendengar hal tersebut pun langsung memerintahkan Dino dan timnya untuk segera membuat surat perintah perihal yang terkait seperti email, fax, Skype, dan semua yang berhubungan dengan Claire. Di lain sisi, Doc kembali bertemu dengan Claire dan memberikannya sebuah kalung. Claire lalu di situ mengatakan kalau hari itu dia sudah keluar dari pekerjaannya dan memutuskan untuk bekerja secara sukarela atau mungkin mengajar di suatu tempat. Mendengar hal itu, Doc pun mengajak Claire untuk pergi bersamanya kemanapun dia mau. Tidak lama setelah itu, Dino memberitahu Adam bahwa mereka telah menyadap percakapan antara Claire dan seorang pria dengan sebutan pembakar sel 1 jam yang lalu. Lalu di situ, Dino bertanya kepada Adam apakah dia mengenali suara pria tersebut. Adam pun seketika terdiam setelah mendengarnya. Hey, can I come over? I want to talk to you. My place, you come down the back and let me in. Setelah Claire pulang ke rumahnya, Adam pun mendatangi rumah Claire dan dia menanyakan tentang kenapa Claire tiba-tiba keluar dari pekerjaannya. Claire menjawabnya apakah dia harus memberitahunya. Lalu Adam melihat di meja Claire ada sebuah kalung dan Claire langsung menjelaskan bahwa kalung itu adalah sebuah hadiah. Setelah itu, Claire meminta Adam untuk segera pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Adam menunjukkan berkas-berkas 4 tersangka perampokan. Dan betapa terkejutnya Claire melihat foto Doc dalam berkas tersebut. Adam juga tahu Claire telah menjalin hubungan dengan Doc dan itu bisa menjadi masalah untuk Claire. Di sisi lain, Jem bertemu Doc di sebuah makam di taman kota. Dan di situ Jem memberitahu Doc bahwa mereka ada misi besar selanjutnya dari Fergie, si pemilik toko bunga.
Doc yang sudah ingin bertaubat dan ingin hidup damai dengan Claire langsung seketika menolak tawaran tersebut dengan alasan bisa membahayakan nyawa mereka. Namun James tidak terima Doc menolak begitu saja dan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya mereka pun beradu argumen dan emosi sampai terjadi perkelahian antara mereka. I'm tired of your one-way fucking boat. Setelah mereka berkelahi, di situ James mengatakan kalau saat itu dia menjunuh remaja tersebut karena remaja itu berencana akan menembak Doc, yang pada akhirnya membuat James pun dipenjara selama 9 tahun. Di situ James menegaskan bahwa dia tidak perlu ucapan terima kasih dari Doc, tetapi yang dia inginkan hanyalah Doc tidak pergi begitu saja. Doc lalu menjawab kalau dia sangat menghargai semua yang telah dilakukan James, termasuk keluarganya yang telah merawat Doc saat ayahnya dipenjara. Akan tetapi, Doc harus pergi dari kehidupannya yang sekarang. Setelah itu, Doc mendatangi ke toko bunga untuk bertemu dengan Fergie dan memberitahunya bahwa dia menolak ikut pada misi selanjutnya dan memberikan seikat uang untuknya. Namun Fergie memaksa Doc untuk tetap ikut, dan di situ Doc seketika emosi karena selama ini Fergie hanyalah pria tua biasa yang selalu memberikan misi dan mendapatkan bagian uang tanpa membahayakan nyawanya. Fergie pun akhirnya mengancam akan menjunuh Claire jika Doc tidak menurut, dan disitulah Fergie langsung mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Doris, ibu Doc. Saat itu, ayahnya, Stephen, juga bekerja untuk Fergie, dan ketika dia menolak misinya, Fergie pun langsung mengebiri Stephen dengan cairan kimia. Karena hal itulah yang membuat Doris kecewa, dan lama-kelamaan mentalnya semakin sakit, hingga dia memutuskan untuk gantung diri. Mendengar hal itu, Doc pun terkejut karena selama ini dia mencari keberadaan ibunya, namun ternyata sudah meninggal. Lalu tangan kanan Fergie yang bernama Rusty pun telah bersiap dengan senjatanya untuk mengantisipasi jika Doc berusaha menyerang bosnya, dan akhirnya Doc pun pergi dari sana. Setelah itu, karena khawatir dengan kondisi Claire, Doc pun segera datang ke rumahnya, dan Doc melihat Claire yang mengalami stres karena mengetahui kekasihnya adalah perampok yang sempat menculiknya. Lalu Doc pun meminta maaf pada Claire dan mencoba menjelaskannya. Namun karena Claire yang sudah terlanjur kesal dan marah justru langsung mengusirnya dan meminta Doc jangan pernah datang lagi menemuinya. Claire, I'm sorry. Get out! Kemudian Doc yang merasa bingung karena sudah berkelahi dengan sahabatnya James. Fergie juga telah memberitahu fakta tentang kedua orang tuanya dan sekarang harus kehilangan satu-satunya wanita yang dia cintai. Akhirnya Doc pun menghisap serbuk putih di kereta terbengkalai untuk menenangkan dirinya. Tidak sampai di situ saja, Doc juga diteror oleh Fergie yang meminta Rusty untuk mengirimkan karangan bunga duka cita ke rumah Claire. Akhirnya dengan terpaksa Doc pun kembali ke toko bunga Fergie dan memutuskan untuk ikut menjalankan misi. Namun dengan syarat, yaitu jika terjadi sesuatu kepada Claire, Doc berjanji akan langsung menjunuh Fergie dan juga Rusty. Lalu Doc pun kembali menemui Claire untuk menjawab jujur apapun yang ditanya olehnya karena Doc tidak ingin kehilangan Claire. Kemudian Claire langsung menanyakan sudah berapa banyak bank yang Doc rampok dan apakah Doc pernah menjunuh seseorang. Doc pun menjawabnya kalau dia telah merampok 6 mobil lapis baja dan 2 bank, dan Doc juga tidak pernah menjunuh seseorang. Di situ Doc terus meyakinkan Claire bahwa dia sama sekali tidak berbohong padanya. Doc takut kehilangan Claire dan Doc akan menyesal seumur hidupnya kalau sampai hal itu terjadi. Setelah Doc bertemu dengan Claire, terlihat mereka berempat dikumpulkan oleh Fergie untuk berdiskusi. Ternyata misi kali ini adalah merampok uang yang akan diambil oleh mobil lapis baja di sebuah stadion. Dengan total nilainya adalah 3,5 juta dolar. Sementara itu, terlihat Adam dan Dino memantau toko bunga Fergie dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Adam menemui mantan Doc yaitu Krista di sebuah bar. Awalnya, Adam menggoda Krista, tetapi tiba-tiba Adam memperkenalkan dirinya sebagai FBI yang mengetahui hubungan Krista dengan Doc. Dan karena hal itu, Adam menjelaskan bahwa Krista bisa membahayakan nyawanya jika dia tidak mau bekerja sama. Keesokan harinya, Adam,
Dino dan tim sedang mengawasi pergerakan mencurigakan sebuah mobil lapis baja. Tidak lama setelah itu, Adam dan timnya pun segera menggerebek mobil lapis baja tersebut. Namun yang mereka gerebek itu hanyalah petugas keuangan resmi dari bank untuk mengambil uang. Di saat yang bersamaan juga terlihat Doc yang masih di rumah sewaannya didatangi oleh Krista. Lalu Krista mengatakan kalau dia ingin mengikuti Doc kemanapun Doc pergi. Dan Krista juga ingin berubah seperti Doc. Namun Doc tidak ingin Krista mengikutinya karena ada seorang wanita juga yang ingin ikut dengannya. Krista yang mendengarnya seketika kecewa dengan Doc. Kemudian Krista bertanya di mana orang tersebut, kenapa tidak ada di sini. Krista juga mengatakan perihal tentang sebuah kalung yang dia berikan pada seseorang. Doc yang mendengarnya pun langsung emosi. Kenapa Krista bisa tahu tentang kalung tersebut? Krista menjelaskan kalau dia tahu semuanya dan tetap ingin ikut pergi bersama Doc. Lalu setelah itu Doc pun langsung mengusir Krista keluar. Tidak lama kemudian tibalah misi yang akhirnya dimulai. Jem dan Doc berpenampilan memakai seragam polisi, sedangkan Maglon dan Desmond memakai seragam petugas ambulan agar tidak mudah ketahuan. Di saat yang bersamaan juga terlihat sebuah kecelakaan mobil yang ternyata itu adalah mobil milik Krista. Kemudian di situ petugas lalu lintas menghubungi Adam bahwa Krista ingin bertemu dengannya di sebuah rumah sakit karena dia sedang dirawat. Dengan bantuan oknum petugas stadion di dalam, Doc dan Jem berhasil masuk ke ruangan-ruangan stadion. Sementara itu, Maglon dan Desmond telah bersiap di titik lainnya. Setelah berjalan menyusuri lorong, Desmond langsung mematikan CCTV. Kembali ke Adam yang telah tiba di rumah sakit untuk menemui Krista. Di situ Adam langsung tahu kalau Krista sedang memakai kokain dan alkohol. Dan Adam juga tahu kalau Krista mempunyai 5 mobil yang terdaftar atas namanya. Adam memberitahu bahwa Shine, anak Krista saat ini sedang berada bersama petugas di lobi rumah sakit. Adam menegaskan akan membawa Shine ke departemen sosial jika Krista terus seperti ini. Krista yang mendengar hal itu pun seketika tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu dia mengatakan kalau Doc akan pergi setelahnya. Mendengar hal itu, Adam sedikit tidak paham apa yang dimaksud akan pergi setelahnya. Namun Krista hanya menangis sedih. Tetapi di situ Adam terus meyakinkan Krista bahwa dia bisa menolongnya jika Krista mau memberitahu semuanya tentang Doc. Di sisi lain, untuk mengelabui petugas keamanan stadion, Doc dan Jem berpura-pura menjadi polisi yang datang ke sana karena ada panggilan 911 atas dugaan perampokan. Dan tentu saja di situ para petugas-petugas itu pun tidak merasa memanggil 911. Namun Doc dan Jem berakting seakan-akan petugas-petugas itulah perampoknya dan langsung mengikat mereka. Setelah berhasil melumpuhkan petugas keamanan, Jem langsung mengancam petugas di ruang penyimpanan uang agar tidak melakukan panggilan darurat karena istri dan anak mereka bisa dibunuh kapan saja olehnya. Mendengar perkataan tersebut, 2 petugas di dalam pun ketar-ketir dan terpaksa membiarkan Doc dan Jem mengeruk $3,5 juta. Dengan tenangnya, mereka berdua pun langsung segera bergegas pergi ke basement stadion untuk bertemu dengan Desmond dan Maglon di mobil ambulan. Namun Doc di situ merasakan ada yang janggal karena tempat itu benar-benar kosong tanpa adanya penjagaan. Yang ternyata mereka sudah dikepung oleh para polisi, tim SWAT, dan FBI. Namun kenapa Adam bisa mengetahui target perampokan mereka selanjutnya? Ternyata di situ diketahui kalau Adam sudah diberitahu oleh Krista karena Krista berhasil diyakinkan oleh Adam sewaktu di rumah sakit dan dia terpaksa membocorkan informasi perampokan tersebut.
Karena mereka sudah terpojok, Maglone berencana keluar melewati pintu depan untuk mengalihkan perhatian para polisi. Sementara Doc dan Jem diminta untuk kabur menggunakan seragam polisi, lalu membaur dengan polisi-polisi lainnya. Maglone tahu kalau dia pasti akan mati, namun itu semua dilakukannya demi menyelamatkan dua temannya. Dan beruntungnya ada sekelompok polisi yang masuk. Jem langsung pergi dengan membawa satu tas uang, sedangkan Doc membaur dengan polisi-polisi tersebut. Di luar gedung, Adam mendengar informasi bahwa petugas keamanan stadion telah diserang oleh dua orang polisi. Mendengar hal tersebut, Adam yang mengetahui kalau perampok ini telah menyamar menjadi polisi pun segera mencari mereka. Dan dia menemukan Jem yang berusaha kabur sambil membawa tas besar. Offline. You got 30 seconds, asshole! I surrender! Dan betapa terpukulnya Doc saat melihat dan kehilangan sahabatnya di depan matanya sendiri. Saat itu juga dia segera mengambil mobil polisi untuk menuju ke toko bunga Fergie. Dan ketika sampai, tanpa basa-basi Doc pun langsung menjunuh Rusty dan juga Fergie karena merekalah penyebab ketiga temannya mati. Setelah itu, Doc mengambil seluruh uang simpanannya dan menelpon Claire untuk memintanya bertemu. Namun ternyata Adam, Dino, dan beberapa polisi lain sudah berada di rumah Claire karena mereka tahu Doc pasti akan menghubungi Claire. Akan tetapi, Doc yang sudah menduga hal itu memantau dari jauh dan berpura-pura akan datang ke rumah Claire. Sebelum menutup teleponnya, Doc lalu meminta maaf kepada Claire atas semua perbuatannya. Begitu juga dengan Claire yang memberi petunjuk bahwa di rumahnya ada polisi dengan menggunakan sebuah kalimat yang hanya diketahui oleh mereka berdua saja. It'll be just like one of my sunny days. I'm on my way then. Claire mengelabui Adam dan timnya agar fokus menunggu Doc. Sementara itu Doc menyamar sebagai petugas transportasi. Dia berjalan melewati beberapa polisi tanpa dicurigai, lalu mengubur tasnya di kebun milik Claire. Ketika Doc akan pergi, dia pun bertemu dengan gangster Jamaika yang pernah Doc pukuli dan Jem tembak kakinya waktu itu. Di situ gangster itu menanyakan di mana Jem, karena gangster tersebut merasa sangat dendam dengan Doc dan Jem. Hingga gangster itu mengambil tas yang Doc bawa, karena diketahui gangster itu juga telah bekerja sama dengan Fergie. Ketika salah satu pria itu membukanya, ternyata yang berada di dalam tas yang Doc bawa hanyalah tumpukan kertas saja. Lalu gangster itu menanyakan di mana uangnya. Doc pun mengatakan bahwa uangnya telah habis dan yang tersisa hanya $10.000 saja. Mendengar hal tersebut, gangster itu pun langsung menembak Doc hingga mati dan kabur begitu saja. Do it, man. Fuck. Man, I got this. Mátalo ya. Fuck him up. How's your leg? Tidak lama setelah itu, di sebuah media telah diberitakan bahwa Doc selaku tersangka dalam perampokan telah tewas. Diduga akibat perselisihan atas hasil rampokannya dengan gangster lain. Beberapa waktu setelah itu, Claire yang sedang berkebun akhirnya menemukan tas berisi uang milik Doc beserta sepucuk surat. Begitu juga dengan Krista yang ternyata telah diberi uang oleh Doc untuk biaya hidupnya bersama dengan Shane, anaknya. Surat itu tertulis bahwa Doc menginginkan uang itu digunakan Claire untuk hal-hal yang baik. Lalu setelah itu terlihat Claire yang ternyata telah menyumbangkan uang tersebut untuk mengenang mendiang ibunya Doc dan juga memperbaiki arena hoki es tempat Doc pernah menjadi atlet dahulu.